Saya Yoga Marcelino. Saya siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dari SMK Negeri 1 Raden Batuah. Pada kali saya akan menjelaskan soal ujian UKK secara lisan. Pertama, manfaat identifikasi teknologi jaringan komputer. Teknologi jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk saling berbagi data antar dua komputer atau lebih. Jaringan komputer terdiri dari beberapa jenis seperti personal area network, local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Dan juga ada seperti campus area network dan juga internet yang mencakup hampir seluruh dunia. Teknologi jaringan komputer digunakan untuk pekerjaan yang spesifik seperti berkirim data penting dan juga untuk mempermudah pekerjaan perhitungan dan lain sebagainya. Dalam menggunakan jaringan komputer, kita memakai gabungan perangkat keras dan perangkat lunak yang diintegrasikan menjadi satu sehingga menjadi jaringan komputer yang bagus. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis kabel jaringan. Kabel jaringan yang sekarang kita kenal ada 3 jenis seperti kabel koaksial, kabel twisted pair, dan kabel fiber optik. Nah, kabel koaksial adalah kabel yang menggunakan tembaga sebagai peranti transmisinya. Kabel koaksial terdiri dari 2 lapisan konduktor. Yang pertama itu kabel tembaganya itu, dan lapisan isolator pembungkusnya untuk menghalau gangguan dari luar. Kelebihan kabel koaksial ini harganya murah dan masa penggunaannya juga lebih panjang. Kekurangan kabel koaksial ini yaitu rentan terhadap gangguan dan memiliki batas jangkauan maksimal. Baik, kabel twisted pair. Di sini kabel twisted pair terbagi menjadi 3, ada yang UTP, STP, dan FTP. Kabel jaringan ini adalah kabel yang terdiri dari 8 pasang yang saling menyilang. Kabel UTP, kabel ini lebih condong baik digunakan di indoor, dalam ruangan, karena pelindungnya sangat kurang. Kabel FTP memiliki bagian pelindung aluminium foil pelapis kabelnya, dan juga kabel STP memiliki pelindung aluminium foil antara kabelnya itu juga, tapi membungkus 8 kabel itu langsung. Kabel ini memiliki kemampuan transfer data yang lumayan. Kekurangannya sangat tidak bagus dipakai di jangkauan yang jauh. Baik, 3, kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang bening. Kabel ini memiliki keunggulan karena dapat mengirim transmisi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan juga menjangkau wilayah yang jauh.
lebih dan juga biaya perawatannya murah, tapi kekurangannya harganya mahal dan proses perawatannya yang sangat rumit. Baik, soal yang ketiga tentang cara kerja jaringan komputer. Jaringan komputer ini bekerja dengan mengirim sinyal terlebih dahulu dan diubah menjadi sebuah protokol dan ditransfer melalui medium transfer dan diterima oleh penerima data. Komponen utama dalam cara kerja jaringan yaitu sender, pengirim data informasi. Kedua, protokol yang mengkode informasi tersebut ke dalam bentuk sinyal. Yang ketiga, medium transfer untuk berkirim sinyal agar dapat diterima penerimanya. Dan keempat, receiver, penerima data informasi. Ini merupakan penerima data yang terakhir. Prinsip kerjanya itu seperti kita berkirim pesan melalui media chatting di internet. Baik, keempat, perbedaan penggunaan jaringan jenis kabel dan nirkabel. Jaringan dengan menggunakan media kabel sebagai media transmisinya memiliki keunggulan dalam bidang kecepatannya. Biasanya sering digunakan untuk pekerjaan yang sangat spesifik yang memerlukan transfer data yang sangat tinggi. Bila menggunakan jaringan wireless, sistem gelombang sinyal, keunggulannya adalah pekerjaan yang menggunakan jaringan ini sangat mudah digunakan di mana saja. Akan tetapi pengiriman transmisi jaringan menggunakan media gelombang sangatlah agak lambat dalam merespon kecepatannya. Tetapi jaringan wireless kini sudah didukung hingga semakin canggih hingga layak digunakan pada zaman sekarang. Baik, kelima, menghitung physical dan financial constraint. Berdasarkan studi physical dan financial constraint berhubungan dengan modal usaha dan kekayaan individu tersebut. Studi tentang modal usaha ini berdasarkan modal usaha yang dimiliki atau bisa juga melalui pinjaman seperti bank. Ini sangat cocok bagi kebutuhan masyarakat di Indonesia karena modal seperti ini sangat banyak pasti dimiliki. Physical dan financial constraint juga sangat cocok bagi individu yang memiliki pendidikan jaringan yang tinggi hingga sangat bagus untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang jaringan komputer. Baik, keenam, saya akan menggambarkan gambaran teknologi jaringan bekerja. Teknologi jaringan bekerja dengan peraturan sesuai protokol jaringan yang ada, yang kita kenal sebagai protokol TCP atau IP. Protokol tersebut memiliki lapisan atau layer yang mengatur data tersebut untuk didistribusikan sesuai jalurnya sendiri, sehingga media data yang dibagikan dalam jaringan tersebut tidak rusak ataupun hilang. Baik, yang ketujuh, saya akan menentukan
pengelamatan IP dan kebutuhan switch yang akan digunakan. Jika di sekolah ada 10 buah komputer yang ingin dihubungkan dengan jaringan komputer, maka menurut saya diperlukan 2 buah switch untuk menghubungkan tiap 5 komputer. Di antara satu switch kita akan menghubungkan 5 komputer, dan pengelamatan IP yang dipakai bisa menggunakan IP versi 4 agar mudah dikonfigurasi. Nah, 10 komputer ini dihubungkan dengan 2 switch tersebut, masing-masing satu switch 5 komputer. Kedelapan, konfigurasi switch pada jaringan. Switch ini beda dengan hub ya, sesuai penjelasan juga, karena switch ini mampu mengatasi collision atau tabrakan data, dan juga switch ini bekerja secara full duplex atau mengirim dan menerima data secara simultan atau langsung tanpa ada halangan apapun. Kesembilan, menentukan perangkat baru pada jaringan. Perangkat baru untuk jaringan dapat kita lihat pada bagian konfigurasinya, walaupun tidak semua perangkat membutuhkan konfigurasi lebih lanjut. Di sini kita dapat mengatur pada sistem jaringan di komputer kita masing-masing dan mengkonfigurasikan IP address dan lain-lain yang berkaitan untuk terhubungnya perangkat tersebut. Ke-10, menentukan pengelamatan IP address. IP address ini terdiri dari 2 yang bisa kita kenal, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 tersusun atas bilangan biner sepanjang 32 bit, di mana IPv4 ini sangat tidak mendukung untuk daya komputasi jaringan yang sangat banyak. Maka ada IPv6. IPv6 tersusun atas bilangan heksadesimal sepanjang 128 bit, di mana ini sangat mencukupi untuk kebutuhan jaringan yang sangat banyak sekali, dan IPv6 sangat cocok digunakan untuk masa sekarang dan seterusnya. Ke-11, protokol routing. Protokol routing adalah proses komunikasi antar 2 router. Jadi kedua router ini saling bertukar informasi. Protokol routing terbagi menjadi 2, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis dikonfigurasikan secara manual, sedangkan routing dinamis dikonfigurasikan secara otomatis. Selanjutnya, mendiagnosis sistem perangkat pada jaringan. Melakukan diagnosa pada perangkat jaringan dilakukan oleh administrator jaringan atau teknisi. Biasanya hal ini memerlukan ketelitian dan kesabaran, karena kita perlu menemukan permasalahan pada perangkat jaringan dan memperbaikinya lagi. Untuk mendesain struktur organisasi pada perusahaan, kita memerlukan analisa manajemen terlebih dahulu. Bila perusahaan kita ingin menggunakan sebuah jaringan komputer, maka kita perlu menyusun bagian penggunaannya. Misalnya seperti pada bagian perusahaan kita, bagian staf lebih condong memerlukan jaringan yang lebih baik
karyawan di bawah. Maka sistem jaringan yang diperlukan seperti ini adalah jaringan dengan sistem terpusat. Baik, berikutnya tentang penjelasan keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan tindak untuk melindungi jaringan kita dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang hendak melakukan kegiatan yang tidak sah pada jaringan kita, seperti mengacaukan dan lain sebagainya. Untuk mendeteksi keamanan jaringan, kita perlu menyiapkan peralatan dan ilmu dalam menjaga keamanan jaringan kita. Seperti bila kita tidak menggunakan jaringan kita dalam bekerja, maka sebaiknya dapat kita matikan saja jaringan tersebut. Baik, yang terakhir saya akan menentukan layanan kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran online di masa kini. Jika saya sebagai penyedia layanan, maka sistem layanan jaringan yang akan saya berikan terhadap pihak sekolah yaitu layanan jaringan yang kuat dan pastinya terpusat, sehingga dapat memberikan media belajar yang baik dan nyaman. Dan kepada pihak penerima media belajar atau murid, dapat memberikan layanan jaringan yang bagus. Bila di masa kini provider internet seperti kartu SIM sangat diperlukan karena sangat menjangkau ke seluruh rumah siswa, dan juga layanan provider internet seperti kabel. Bila untuk sekolah diperlukan layanan yang dengan kecepatan yang sangat kuat, karena media transmisi pembelajaran itu sangat penting. Jika ada putus-putus, kan ilmunya putus-putus. Sekian hasil penyampaian lisan ujian kompetensi keahlian yang saya dapat berikan. Sekian, terima kasih.